bertanya kepada Bapak mengenai tentang hal single bar dan juga multi bar. Tapi sebelum itu kami ingin mengetahui dulu nih Pak, puluh-puluh tahun juga mewakili Indonesia, dan juga Bapak sudah memiliki gelar sampai S2. Bagaimana pengalaman Bapak sebagai dosen dan advokat? Begini, ini kebetulan di kampus Anda dari media mana nih ya? Tapi nggak apa-apa, ini ada beberapa kebetulan saya hari ini nguji skripsi. Begini, saya sebagai dosen sebenarnya di kampus Lancang Kuning ini di Fakultas Hukum nih di sini. Saya tahun 86 sudah bergabung di kampus ini sebagai staf. Kemudian saya mengajar tahun 88 sudah menjadi membantu dosen waktu itu. Kemudian 2 kali saya megang wakil rektor di kampus Unila ini. Kampus tercinta Lancang Kuning ini yang berada di Pekanbaru, Riau. Kemudian pengalaman saya jadi lawyer itu tahun 96. Jadi cukup lama. Jadi ini yang saya ingin kemukakan bahwa dari pengalaman saya pernah di Jerman, pernah di Prancis, pernah di Korea, pernah di Timur Tengah, di Syria, Lebanon, pernah di Yordania, Kuwait, Abu Dhabi, dan Vietnam, dan negara-negara terdekat ini di Singapura. Jadi bagaimana lawyer ini? Dulu saya karena dosen berada di Amman University, Al-Azhar University, Dartmouth University, di Australia, Macquarie University, dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya banyak yang harus dikemukakan bahwa combine antara praktikal dan teorikal ini perlu diterapkan kepada mahasiswa. Jadi apa sebenarnya lawyer ini? Jadi lawyer ini adalah satu profesi yang terhormat yang diajarkan di kampus ini, ya, bagaimana penerapan kepada mahasiswa. Jadi itu yang harus kemukakan bahwa saya dulu tamat di doktor di UT Malaysia dan kriminologi Universiti Kebangsaan Malaysia dan doktor pidana di Universitas Trisakti dan master bisnis hukum di UII Yogyakarta dan beberapa pengalaman training di luar negeri sebagai menambah wahana di dalam berkiprah dalam dunia advokat ini. Saya tadi ada mau bertanya. Siapa mau bertanya? Ya, Pak, saya ingin bertanya, seperti yang diketahui sekarang ini kan banyak organisasi advokat yang berkecamuk, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak sebaiknya Indonesia ini ada satu organisasi advokat saja atau banyak seperti saat ini, Pak? Oh itu. Jadi gini, Indonesia saat ini lagi banyak perseteruan antara organisasi. Jadi ada istilahnya organisasi advokat multibar dan single bar. Artinya single bar itu hanya ada satu payung organisasi yang menaungi semua organisasi. Tetapi hari ini banyak sekali. Ketika konferensi Munas di Makassar, kalau tidak salah tahun 2004 itu batal karena banyaknya perbedaan pendapat. Kemudian diselesaikan di kota kita di Pekanbaru ini, Hotel La Bersa, tahun 2005. Inilah lahirlah single bar. Kemudian berikutnya lahir beberapa organisasi baru menyaingi atau membuat organisasi bunyinya sama tetapi diakui oleh negara. Ini permasalahannya. Jadi pertanyaan tadi bagus. Sebaiknya bagaimana? Kalau pendapat saya begini. Saya berkunjung beberapa negara di Jerman, itu ada satu organisasi cuma. Kalau di Malaysia saya pernah ketemu Presiden Advokat Malaysia, itu orang Chinese, perempuan, dan pernah saya juga bertemu dengan Kapal Sing. Itu organisasi lawyer profesional yang kaya raya. Jadi beberapa negara yang sudah saya kunjungi itu rata-rata hanya satu organisasi. Timbul pertanyaan tadi, bagaimana baiknya? Jadi baiknya begini, alternatif. Kalau organisasi itu satu, membuat satu kekuatan baik sekali organisasi.
Tetapi di balik organisasi advokat ada satu kekuatan politik kadang-kadang memang gerah karena pemerintah. Contoh kita lihat ketika DPR akan menggelar satu perubahan undang-undang tentang advokat ini, itu kita demo ramai-ramai di Jakarta, akhirnya diurung niat itu. Tetapi lahirlah perbedaan-perbedaan ini. Kalau kita lihat Menko Polkam, kemudian Menteri Hukum dan HAM, terakhir Pak Mahfud dengan Menteri Hukum dan HAM berdialog melihat pandangan-pandangan ini. Jadi kalau kita melihat bahwa sebaiknya ya, kalau saya pribadi bahwa kita ini jangan berwarna-warni. Sekalipun banyak perbedaan pandangan dan pendapat dan keilmuan, kita sebaiknya ada satu single bar. Dan kita lihat ini keterbukaan internasional lawyer, nanti kita membuka di mana-mana, nanti bertanya lagi advokat dari mana. Contoh kita sidang, dari mana ini, mana sumpahnya ini. Tapi kalau satu kekuatan. Cuma masalah ini, kadang-kadang kita ada tidak sependapat, ingin membuat satu kekuatan, akhirnya pertandingan kompetisi organisasi ini perpecahan yang kalau bisa diterima. Tetapi kalau itu satu organisasi, itu seleksinya pasti profesional. Artinya apa? Kalau kita lihat sekarang mudah sekali menjadi lawyer. Beda kami dulu, dilantik oleh kementerian, Mahkamah Agung dan sebagainya, ujiannya. Kalau hari ini berlomba-lomba mencetak, akhirnya sebahagian tidak profesional, sebahagian profesional, ya akhirnya kita menjadi sesuatu yang terukur oleh orang lain atau mitra-mitra seperti kejaksaan, kepolisian dan hakim dan sebagainya. Padahal dalam undang-undang kita adalah sama mitra kerja yang diatur dalam undang-undang. Jadi sebaiknya pemerintah bisa melihat secara matang bahwa bagaimana ke depan lawyer ini satu, sebaiknya memang ada satu pendidikan yang setara dengan S2, lawyer yang profesional melalui pendidikan secara akademik yang terukur dan bisa menjadi standar. Kedua adalah seleksi menjadi lawyer ini jangan dipermudah, tetapi ada standar SOP yang memenuhi standar akademik dan standar profesional sebagai advokat. Jadi ini pendapat saya dari media ini. Kalau saya ditanya pendapat saya seperti itu, baiknya adalah single bar. Sekira terima kasih ya. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke kantor saya di Mall Pekanbaru lantai 2 sebelah Gramedia, karena kasus-kasus saya pegang di situ dan beberapa BUMN dulu saya pernah pegang, dan nasional, internasional, tapi tidak praktek, kasus Singapura, kasus penyeludupan di luar negeri, kasus internasional lintas batas. Nah, itu pengalaman. Dan Anda sekalian sebagai mahasiswa mungkin panjang lebar bisa bertemu saya di kelas atau di kampus mana saya mengajar. Terima kasih, selamat siang.